Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya di Incave Channel. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai video pembelajaran buat teman-teman semuanya ya. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi yang paling sering Anda gunakan keseharian, tentunya buat teman-teman yang sudah menguasai komputer ya, di dalam pengolahan data. Nah, kalau saya ngomong pengolahan data ya buat teman-teman semuanya, jadi kita akan membahas mengenai aplikasi punyanya Microsoft teman-teman semuanya ya. Jelas, yaitu adalah aplikasi Microsoft Excel. Nah, kalaupun juga teman-teman semuanya belum pernah sama sekali, jadi bingung gitu ya, pengen belajar Excel tapi nggak ada temennya, takut gitu ya, yang nol pudel, kalau istilah Jawanya ndok ya, nol pudel gitu ya. Jangan khawatir, saya akan coba bahas mulai dari nol teman-teman semuanya. Jadi nanti kita bahas bareng-bareng. Saya akan kasih tutorial-tutorial bagaimana cara menguasai aplikasi Microsoft Excel tanpa harus Anda merasa takut teman-teman. Ya, kayak matematika teman-teman. Jadi kalau Anda sudah ketemu matematika, biasanya waktu SMA gitu udah takut duluan ya. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Kita akan belajar dari nol. Yuk kita belajar bareng-bareng agar kita semuanya tidak ketinggalan di era yang digital ini teman-teman ya. Jadi nanti kita belajar dari nol sampai dengan insya Allah saya akan selesaikan sampai dengan Anda bisa menguasai benar-benar Excelnya. Jadi sampai dengan expert ya. Buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, Anda bisa Anda bisa subscribe ya teman-teman. Kemudian like di setiap videonya dan juga komen di setiap video. Jangan lupa bagikan video-video dari Incave Channel yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, ini adalah Excel untuk part yang pertama. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum pernah mengetahui aplikasi Excel itu seperti apa, ini adalah aplikasi yang saya gunakan teman-teman semuanya. Untuk versi, jadi buat teman-teman semuanya, yang saya gunakan adalah versi 2013. Kalaupun juga Anda ingin pakai versi 2007, 2010, ataupun juga 2016 dan lain sebagainya, it's okay, tidak masalah buat teman-teman semuanya ya. Ini sama saja. Untuk penulisan rumus, penulisan teks gitu, semuanya adalah sama untuk beda versinya ya. Oke, ini yang saya gunakan sekali lagi adalah versi 2013. Nah, bagaimana kita memulai untuk tahap yang pertama? Teman-teman semuanya bisa klik yang namanya blank workbook. Ini kita akan memulai media kerja kita. Saya akan menjelaskan sedikit buat teman-teman semuanya. Yang bagian atas ini adalah title, kemudian di bawahnya ada menu yang akan kita pelajari nantinya. Kemudian sebelah kiri A1 ini adalah area name box ya. Name box ini nanti akan menunjukkan posisi media kerja mana, sel mana yang kita pilih. Kemudian sebelah kanannya ada formula bar, nantinya kita bisa gunakan untuk menulis rumus ataupun teks. Kemudian di bawah ini adalah area kerja kita yang saya blok ini teman-teman ya. Mulai dari huruf A sampai dengan ke sebelah kanan, A, B, C, seterusnya gitu ya teman-teman. Ini saya nyebutnya adalah kolom A, kolom B, kolom C, kemudian baris untuk 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian di bawahnya ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, nanti sheet ini kalau diibaratkan buat yang belum ngerti gitu ya, kalau kita punya buku ya, buku 1, maka sheet ini adalah lembar pertama, lembar kerja tulis kita yang pertama. Sheet 2 berarti lembar kedua kita, ketiga dan seterusnya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Oke, berapa jumlah kolom sih sebetulnya yang ada di aplikasi Microsoft Excel sendiri gitu ya. Kalaupun juga pengen tahu teman-teman semuanya, sebetulnya per sheet itu punya jumlah kolom sekian banyak, sampai dengan XFD. Jadi banyak banget gitu ya. A, B, C, D, F, G sampai Z, kemudian A, B, A, C, A, D gitu ya, sampai dengan XFD teman-teman. Jadi banyak banget. Nah, sedangkan untuk barisnya
itu ada sekitar 1 juta lebih teman-teman. Ada sekitar 1.048.576. Jadi di sini ya. Jadi jangan khawatir, per lembar itu banyak banget ya, tapi jarang sekali sih buat teman-teman semuanya yang pakai sampai dengan lembar 1 juta gitu ya, jarang banget. Nah, gimana nih? Kebetulan saya posisinya berada di baris 1 juta itu, 1.048.576 dan kolom XFD. Bagaimana kembalinya ke A1? Teman-teman bisa melakukan klik di area name box, Anda ketikkan A1, enter. Nah, otomatis dia akan kembali ke semula ya. Oke. Kotak yang ada di media kerja ini, media kerja kita, ini saya nyebutnya adalah sebagai sel. Jadi nanti teman-teman biar nggak bingung, sel itu yang mana gitu ya. Sel itu yang kotak-kotak ini teman-teman semuanya. Ya. Ketika saya klik sembarang posisinya gitu ya, maka di bagian name box akan menunjukkan posisi sel yang kita pilih. Jadi kalau saya sambil merem gitu ya, saya klik acak, maka dia akan menunjukkan, oh ini sel 5. Oh ini sel D5, sorry ya teman-teman. Keselalapan ya, batuk. Oke ya, seperti itu. Nah, itu tadi pengenalan pertama. Kemudian akan saya lanjutkan yaitu adalah bentuk dari mouse. Jadi kalau kursor mouse itu ada di area kerja Microsoft Excel, akan ada beberapa bentuk tampilan. Yang pertama adalah bentuknya plus besar seperti ini teman-teman. Fungsinya adalah untuk memilih atau ngeblok ya, istilahnya memilih atau memblok gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika kursor tepat berada di antara baris, jadi tepat di antara bordernya ya teman-teman. Bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk memindah teks yang ada di sel tersebut teman-teman. Jadi misalkan di sini saya punya teks nih A, B, C. Saya enter ya teman-teman. Kemudian pengen Anda pindah, kursornya bisa seperti ini, kemudian Anda geser. Klik kiri tahan teman-teman, geser. Nah, kemana nih? Ke sini, oke. Maka teks tersebut akan berpindah. Gitu ya teman-teman. Kemudian bentuk kursor yang ketiga adalah tepat di bagian pojok kanan bawah. Jadi bentuknya seperti ini. Fungsinya adalah untuk menduplikasi atau mengcopy teks yang ada di sel tersebut. Jadi klik kiri, tahan, tarik ke bawah, maka otomatis akan tercopy di bawahnya. Atau ke kanan atau ke kiri juga sama. Klik, tarik ke sebelah kanan. Nah, fungsinya adalah untuk menduplikasi. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kursor berada pada kolom, bentuknya adalah panah hitam tebal. Ini fungsinya untuk ngeblok kolom tersebut. Begitu juga untuk baris. Jadi bentuknya adalah panah tebal, panah hitam tebal ya teman-teman. Nah, ini kita masuk tahap pertama, pengenalan aplikasi Microsoft Excel. Jadi teman-teman sudah tahu yang namanya workbook. Jadi buku itu seperti apa ya, seperti ini. Sheet itu seperti apa. Kemudian name box, sel, kolom, jumlah kolom dan jumlah barisnya ada berapa. Bagaimana kita menuju ke sel tertentu. Kita bisa ketikkan di sini. Misalkan AA1, enter. Nah, dia langsung menuju ke kolom AA. Ya. Bentuk kursor ketika berada pada media kerja kita itu ada beberapa macam ya, ada 3, 1, 2 dan 3. Kemudian kalau terletak di antara, nah ini kurang ya teman-teman, kalau terletak di antara kolom bentuknya seperti ini. Jadi untuk melebarkan atau mengecilkan kolom ataupun juga baris juga sama ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah kita akan menuju ke bagian yang kedua ya, pengenalan mengenai fungsi font, kemudian alignment dan juga format ya, numbering. Oke, jangan lupa klik like dan juga subscribe buat teman-teman semuanya hanya di Inkeef Channel, dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman, kerabat ataupun di sosial media kamu semuanya.
Ketemu lagi di part yang kedua teman-teman.